adik-adik, kali ini kita akan mengajak adik-adik untuk mengetahui fakta-fakta menarik di dalam Alkitab. Fakta kali ini tentang Salomo menurut Alkitab. Fakta pertama, Salomo adalah raja yang Tuhan pilih untuk menggantikan Daud ayahnya. Salomo adalah raja Israel ketiga setelah Saul dan Daud. Fakta kedua, Salomo adalah orang paling berhikmat di bumi. Salomo merasa belum punya pengalaman sebagai raja Israel. Jadi dia membutuhkan hikmat agar bisa memerintah umat Tuhan secara bijak dan adil. Hal ini dipandang baik oleh Tuhan. Fakta ketiga, Salomo juga adalah orang paling kaya di bumi. Pada masanya, Salomo lebih kaya dari seluruh raja di bumi pada saat itu. Karena Salomo takut akan Tuhan, maka Tuhan memberkatinya secara berlimpah-limpah. Fakta keempat, Salomo membangun bait Allah, tempat ibadah bangsa Israel turun-temurun. Fakta yang kelima, Salomo adalah raja yang hebat, yang membuat Israel menjadi kerajaan yang damai dan makmur. Fakta keenam, Salomo jatuh ke dalam dosa akibat pengaruh istri-istrinya yang merupakan para penyembah berhala. Fakta ketujuh, Salomo adalah penulis 3 kitab suci, dan kemungkinan ia telah bertobat pada akhir hidupnya. Itu dia fakta-fakta tentang Salomo menurut Alkitab yang dicatat di dalam Alkitab. Untuk tahu fakta-fakta mengenai Alkitab lainnya, jangan ketinggalan ya. Selalu ikuti ibadah online GCC Kids berikutnya. Selamat beribadah adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau mengumumkan untuk teman kita yang berulang tahun di bulan September ini. Yuk kita doakan teman-teman kita yang sedang berulang tahun. Tetap namanya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di bulan ini. Pertambahan usianya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkahnya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang melindungi mereka Tuhan. Kiranya mereka menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan lindungi juga mereka Tuhan dari segala macam virus, penyakit, semua kami tengking dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bertumbuh menjadi anak yang pintar Tuhan, anak yang Engkau berkati. Apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan, Engkau saja yang buat mereka berhasil dan beruntung Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Vita. Ayo, kakak mau tanya, adik-adik yang di rumah masih semangat nggak? Masih dong. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, siapkan hati kita. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di pagi yang cerah ini. Kami mau beribadah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu turun atas kami, memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Kau urapi kami Tuhan dalam kami beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo semua bangkit berdiri adik-adik. Kita
adik-adik, apa kabarnya di sepanjang minggu ini? Doa kakak adik-adik semua senantiasa dalam keadaan baik. Amin. Ayo adik-adik kita siapkan hati, kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami sebentar lagi mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, urapi kami, biarlah hikmat Tuhan turun atas kami, dan Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, minggu ini kakak akan bercerita tentang dua orang raja yang bertolak belakang. Siapa mereka? Adik-adik dengerin ceritanya ya. Nah adik-adik, ada satu orang raja. Raja ini mempunyai kerajaan yang besar. Kerajaannya kuat dan punya daerah kekuasaan yang luas. Semakin hari kerajaannya tuh bertambah semakin luas kekuasaannya dan semakin besar kerajaannya. Karena raja ini terus pergi berperang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekelilingnya dia. Raja ini juga melakukan penyiksaan terhadap tawanan mereka, dan dia melakukan pembuangan besar-besaran terhadap penduduk di tempat yang baru dia kuasai, dan dia akan mendatangkan orang-orang dari tempat lain untuk menduduki wilayah yang baru dia taklukkan. Maka itu pengaruhnya semakin hari semakin luas. Adik-adik, karena kerajaannya semakin kuat, karena semakin besar kerajaannya, membuat Raja Asyur ini menjadi tinggi hati. Raja Sanherib namanya, dia itu suka memandang rendah raja-raja dari kerajaan lain. Bahkan dia juga memandang rendah, menghina Tuhan Allah yang disembah oleh raja-raja di sekelilingnya, termasuk Tuhan Allah Israel yang disembah oleh Raja Hizkia. Wow, sombong sekali dia ya adik-adik ya. Nah, suatu hari Raja Sanherib ini mengirimkan surat kepada Raja Hizkia. Dalam suratnya itu, Raja Sanherib ini menghina Raja Hizkia. Bahkan dia juga menghina Tuhan yang disembah oleh Raja Hizkia. Adik-adik, ketika Raja Hizkia membaca surat ini, dia menjadi marah. Dan dia juga kecewa, dia menjadi takut. Karena apa? Karena Raja Hizkia ini tahu dia tidak mempunyai kekuatan, kerajaan dia tidak mempunyai kekuatan yang bisa menandingi kerajaannya Raja Asyur. Raja Hizkia tahu kalau mereka berperang melawan Raja Asyur, mereka akan kalah. Tapi adik-adik, Raja Hizkia ini tidak putus asa. Raja Hizkia mengambil tindakan yang tepat. Dia datang menyerahkan kepada Tuhan. Dia datang, dia masuk ke dalam rumah Tuhan, dan dia membentangkan surat dari Raja Sanherib itu di hadapan Tuhan. Dia menyerahkan seluruh perkara yang dihadapi saat ini kepada Tuhan. Karena Raja Hizkia ini tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang mendengarkan seruan orang-orang yang berharap padanya, Tuhan yang menolong orang yang mengandalkan dia. Nah adik-adik, Raja Hizkia ini berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan mendengar seruan dari Raja Hizkia yang mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk memukul kala orang-orang kuat, orang-orang hebat di perkemahan Asyur. Malaikat Tuhan memukul 185.000 orang kuat, orang hebat dari Raja Asyur, hingga mereka tewas. Tuhan memang hebat, Tuhan memang luar biasa, Tuhan memang ajaib ya adik-adik. Tuhan sangat berkuasa. Nah, seperti Raja Hizkia, mari kita belajar seperti Raja Hizkia. Saat kita dalam kesulitan, saat kita dalam ketakutan, saat kita dalam kecewa, kita menghadapi segala sesuatu yang tidak bisa kita atasi, ayo kita datang, kita berserah pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu mendengar doa-doa, seruan orang-orang yang mengandalkan Dia. Adik-adik, ada firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayo kita belajar atas apa yang kita alami dalam hidup kita. Kesulitankah, persoalankah,
Ketakutankah atau kekecewaankah? Segala sesuatu yang tidak bisa kita atasi, kita serahkan pada Tuhan. Ayo kita belajar mengandalkan Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu mendengarkan seruan orang-orang yang mengandalkan Dia. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkan Dia, adik-adik. Nah, jadi demikian firman Tuhan. Ayo kita belajar seperti Raja Hizkia yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita berdoa, tutup mata kita semua, adik-adik. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami, biarlah setiap kami belajar mengandalkan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang menjawab doa-doa orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih, biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi kakak ulang, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke adik-adik, ayo hafal ayat hafalannya ya. Yang sudah menghafal, ayo kirimkan ke nomor WA yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kakak mau mengajak kalian untuk membuat 3D pop art Hizkia yang sedang berdoa seperti ini. Nah, nanti backgroundnya adik-adik bisa gambar sesuka hati adik-adik. Nah, untuk tempelan di depannya adik-adik bisa download di PDF seperti biasa dan adik-adik print out seperti ini. Kemudian adik-adik gunting dan nanti adik-adik bisa tempelkan di background yang sudah adik-adik gambar ya. Kemudian kita perlu kertas karton, lem, dan gunting. Setelah adik-adik gambar dan warnai background yang adik-adik inginkan, adik-adik boleh tempel backgroundnya ke kertas karton supaya terlihat lebih tebal dan lebih kokoh ya. Kita tempel dulu. Setelah ditempel di karton, adik-adik bisa paskan backgroundnya sesuai dengan karton. Oke, kita sudah punya background yang menarik. Kemudian kita akan potong hasil print out yang sudah adik-adik buat. Nah, semuanya sudah kakak gunting satu persatu seperti ini. Kemudian kita akan menempel seperti yang sudah kakak contohkan di sebelah sini ya. Mari kita tempel. Pilarnya berada di tengah seperti ini. Kemudian kita akan menempelkan Hizkia-nya di tengah pilar.
Selanjutnya kita menempelkan ini di bawah kaki Hizkia. Oke, kemudian rumahnya. Cara 3D pop art kita sudah jadi adik-adik. Kalian bisa tempel di dinding kamar kalian atau kalian bisa pajang di meja belajar kalian. Nah, kakak tunggu ya hasil kreativitas adik-adik. Adik-adik bisa upload ke Instagram atau nomor di samping ini. Bye-bye, happy Sunday, see you next week. Sebelum kita menutup ibadah kita minggu ini adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah. Tuhan Yesus, berkatilah kota kami, bangsa Indonesia, dan kota Jambi. Tuhan, terima kasih atas kakak-kakak kami yang telah membagikan firman Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.